Pemirsa, salah satu tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa adalah membebaskan sejumlah mahasiswa yang hari ini masih ditahan. Mohon dikoreksi, berikan kemudian anggota-anggota fraksi ini kemampuan untuk bersuara lebih sehingga tidak selalu votingnya via fraksi keputusan-keputusan. Yang berikutnya, represivitas aparat, reformasi kepolisian, reformasi Polri itu harus dilakukan, dan saya sepakat dengan Ketum L tadi, segera bebaskan kawan kami saat ini juga. Bapak Ketua DPR RI yang terhormat sangat mungkin untuk melakukan hal itu. Kami punya keyakinan, kami punya kehormatan besar pada Bapak. Yang terakhir, tolong tunjangan-tunjangan itu dihapuskan di tengah kondisi rakyat yang sangat sedih, Bapak. Anggaran ke daerah dipotong 200 triliun, artinya ada perputaran ekonomi yang kemudian berhenti. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kerendahan hati mau menerima kami semua yang senantiasa berjuang, dan kami juga menyampaikan aspirasi rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Jundi Khalifatullah, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang sah. Terima kasih dari kami. Terakhir ya. Terima kasih dari kami. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dasko, Pak Saan, dan Pak Cucun sudah mengundang kami dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Mungkin tadi penyampaian di awal disampaikan oleh saudara saya dari rekan-rekan Institut Transportasi dan Logistik. Sedikit saja tambahan karena ini tadi sudah dipantik oleh abang-abang JOKP terlalu membara ya. Mungkin saya cairkan lagi suasananya. Begini, Prof. Dan para Wakil Ketua Pimpinan DPR RI, saya tidak berlama-lama karena tadi beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman dari Aliansi BEM dan perwakilan-perwakilan BEM yang ada, kemudian disampaikan juga oleh abang-abang kakanda-kakanda OKP yang lainnya. Saya ingin menyampaikan 5 poin tambahan dari universitas kami, yang dimana menimbang dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden terkait upaya makar, dan kemudian pada tanggal 25 Agustus kemarin, tepatnya di hari Senin minggu lalu, itu ada salah satu mahasiswa kami yang menjadi korban salah sasaran, yang dimana dia harus dirawat di rumah sakit sampai hari ini. Jadi kami meminta dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti untuk membentuk tim investigasi yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam mengusut tuntas siapa dalang dibalik kerusuhan demonstrasi tertanggal 25 Agustus hingga 31 Agustus. Yang kemudian, yang kedua, kami menilai krisis legislatif dan krisis moralitas yang ada pada anggota Dewan pada hari ini. Yang kemudian kami memandang bahwa perlu adanya menjaga martabat dan menjaga moralitas, karena DPR hari ini gagal untuk merepresentasikan dirinya sebagai representasi masyarakat. Dan masih banyak yang menunjukkan gaya hidupnya yang terlalu kemewah-mewahan di atas penderitaan rakyatnya. Yang kemudian poin ketiga, ada revisi Undang-Undang Agraria yang relevan sesuai kondisi dan keluhan dan kebutuhan masyarakat per hari ini. Kemudian revolusi total terkait revisi RUU Polri, dan kami meminta kepada DPR untuk melakukan supremasi sipil, memastikan untuk aparat harus tunduk kepada otoritas demokratis. Dan kemudian Prof, mohon izin, kami dari Trisakti per bulan Mei kemarin, dari 93 orang, 16 mahasiswa kami ditetapkan sebagai tersangka pada aksi unjuk rasa memperingati 27 tahun reformasi. Jadi kami minta kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat agar status 16 mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka ini statusnya dicabut dan SP3 dikeluarkan untuk menjadi status kebebasan. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya? Apa ada tambahan? Oh, nyampaikan, silakan. Nyampaikan aja, sampaikan, silakan, sampaikan. Oke. Ya.
Oke, Medi. Pemirsa, 3 wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad dari Gerindra, kemudian ada Cucun Ahmad Syamsur Rizal dari PKB dan Saan Mustafa Nasdem ini menerima sejumlah perwakilan mahasiswa. Mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan, kemudian menyerahkan berkas yang berisi aspirasi dan tuntutan. Sejumlah hal disampaikan oleh mahasiswa, diantaranya mengenai pembebasan rekan-rekan mereka yang ditahan dalam aksi demo yang Cukup ya dari dari tanggal 28 kawan-kawan hingga ya. 31 Tinggal nanti Agustus sempat kita tanggapin berlangsung dari ini. anarkistis. Terima kasih pada kawan-kawan baik dari BEM, dari organisasi kemahasiswaan yang sudah menyampaikan terkait berbagai aspirasi, tuntutan maupun masukan bagi kami di DPR. Nanti saya akan mulai nanti dari Pak Dasko yang akan memberikan tanggapan pertama. Tapi setidaknya kalau disimpulkan itu ada soal demokrasi dan supremasi sipil, ada soal tim investigasi, ada soal tuntutan terhadap DPR terkait dengan berbagai fasilitas di DPR, yang ketiga terkait dengan soal RUU, baik itu perampasan aset yang utamanya maupun yang lain, dan yang kelima terkait dengan soal perpajakan yang adil dan lain-lain. Untuk itu kami persilakan Pak Dasko. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bu Puan Maharani yang pada hari ini berhalangan kepada kawan-kawan semua. Pertama-tama selaku pimpinan DPR, kami dalam kesempatan ini mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Afan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan
dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Seperti tadi membentukan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset misalnya, kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kurang lebih dari saya itu, pertanyaan-pertanyaan lain saya akan berbagi dengan Pak Saan, dengan Pak Cucun. Dan sekali lagi, kami selaku pimpinan DPR, mohon maaf atas kekurangan kami selama ini. Silakan. Cucun, ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Nambah sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Prof. Dasko, Kang Saan, dan kawan-kawan semua. Pertama, apresiasi saya kepada semuanya yang sudah menyampaikan aspirasinya tadi semua, baik lisan maupun tertulis. Kedua, sama, sebagai pimpinan DPR, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat kita Apan dan para korban di peristiwa kemarin. Juga yang masih di rumah sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terkait tadi berbagai hal usulan sama, kalau kita ambil konklusinya adalah usulan pembentukan tim investigasi dan segala macam, dan barusan Prof sudah menyampaikan mana yang akan dilakukan dan tupoksinya itu nanti di pemerintah, sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua nanti segera sampaikan, dan kita ini dengan ada atau tidaknya tim investigasi, fungsi pengawasan melekat di kami semua di DPR. Makanya dengan aspirasi ini sesuai dengan tadi usulan-usulannya akan ditindaklanjuti oleh AKD atau komisi yang menangani, misalnya mitranya tadi kalau harus mengawasi aparat kepolisian ada di Komisi 3, itu sudah melekat pengawasan di kami di DPR. Kemudian juga terkait hal mengenai tadi tunjangan, tadi sudah disampaikan Prof. Dasko bahwa per 31 Agustus kita semua sesuai dengan apa yang sudah ditindaklanjuti hasil pertemuan Pak Presiden, pimpinan DPR, pimpinan partai politik sudah sepakat semuanya. Makanya pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh teman-teman sudah ditindaklanjuti, dan nanti pimpinan-pimpinan fraksi yang akan menindaklanjuti menyampaikan sosialisasi ini, sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusan yang diambil di pimpinan kemudian nyampe ke anggota ini sudah diketahui semuanya. Tambahan dari saya mungkin itu saja. Sekali lagi, apapun yang dilakukan, disampaikan oleh teman-teman ini cukup luar biasa. Aspirasi yang disampaikan baik lisan maupun tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cuncun. Terkait dengan tuntutan ya, yang kawan-kawan BEM maupun OKP sampaikan. Yang pertama, terkait tuntutan-tuntutan yang bersifat bisa cepat, mungkin nanti Pak Dasko yang terkait dengan soal kawan-kawan teman-teman yang masih ditahan. Ini catat ada aktivis yang demo dan ada perusuh ya. Nah, kami akan memilah, nanti akan berusaha pimpinan dengan Pak Dasko mana yang nanti akan kita coba minta kepada pihak kepolisian dalam Kapolri, mana yang
bisa dipercepat untuk dilakukan pembebasan ya. Jadi untuk keluar dari tahanan. Tentu kita juga akan mendengar juga dari polisi terkait dengan soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka, dan kalau memang itu tidak terlalu ini dan memang murni dia demonstrasi, nanti kita dalam hal ini nanti yang komunikasi Pak Dasko akan minta ini coba untuk pelan-pelan yang bisa dikeluarkan. Ini nanti akan kita komunikasikan secepat mungkin, yang ini pertama. Nah yang kedua, yang terkait dengan soal demokrasi dan supremasi sipil. Dan ini memang harus menjadi komitmen kita bersama. DPR sebagai lambang dari demokrasi dan supremasi sipil, seperti yang Pak Dasko tadi sampaikan, tentu banyak kekurangan. Dan tentu kita sama-sama dengan para mahasiswa, OKP, BEM, civil society, berusaha untuk menjaga agar demokrasi dan supremasi sipil itu tetap tegak. Maka penting juga bagi DPR untuk mendapatkan masukan, kritik, dukungan dari kawan-kawan semua. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan, kita ingin terus berbenah. Kita ingin DPR yang transparan, DPR yang akuntabel dan profesional ke depan. Supaya apa yang kamu tuntut ya. Jadi ini komitmen kita. Komitmen mahasiswa, komitmen OKP, BEM, dan juga komitmen civil society, dan tentu juga komitmen seluruh anak bangsa. Tentu kita akan jaga. Pak Dasko tadi sudah menegaskan. Nah yang kedua, yang ketiga, terkait dengan soal tim investigasi atas dugaan, indikasi dari kejadian-kejadian yang selama ini ada indikasi, bahkan Presiden sudah menyampaikan kepada publik tanggal 31 Agustus yang lalu bahwa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ada indikasi adanya makar, bahkan menjurus kepada terorisme. Nah karena itu apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya yang independen, agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Makanya penting untuk tuntutan soal tim investigasi ini. Jadi nanti akan akan disampaikan karena ini menjadi kewenangan dari pemerintah ya pada saya. Walaupun DPR tetap berkepentingan untuk mendorong itu. Nah, yang keempat terkait dengan soal DPR. Tadi kawan-kawan menyatakan bahwa salah satu sumber pemicu atas ini semua adalah DPR salah satunya. Tadi komitmen untuk membenahi DPR, memperbaiki DPR, mengevaluasi DPR, itu sudah menjadi komitmen bersama. Bahkan sebelum teman-teman datang, Pak Dasko tanggal 26 Agustus sudah menyampaikan ke publik terkait tunjangan perumahan. Sudah dibatalkan. Nah nanti soal-soal yang lain akan dibicarakan dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang lainnya untuk ditindaklanjuti. Mana yang bisa diefisienkan, bahwa DPR juga memahami kegelisahan, memahami situasi yang ada di masyarakat. Dan akan diumumkan ke publik. Jadi nanti dari hasil itu semua, DPR akan umumkan ke publik. Bahwa DPR sekali lagi mendengarkan, memahami situasi, keadaan rakyat kita semua. Nah yang berikutnya terkait dengan soal legislasi. Dari ini saya sampaikan yang sama-sama ya, yang disampaikan oleh kawan-kawan semua. Tidak satu-satu, tapi ini yang beririsan. Yang pertama yang berikutnya yang terkait dengan soal legislasi. Untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Selain ada RUU lain, PPRT, hukum masyarakat adat atau yang lainnya. Tapi dari semua
titik tekannya adalah terhadap RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya undang-undang Tipikor, kita ada undang-undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP dan aset. Nah, di antara kalau ini selesai ini KUHP, karena ini saling terkait nanti supaya tumpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Perampasan aset, KUHP, TPPU, dan Tipikor. Supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Ini ya. KUHP kan dikejar ya, baik cepatnya. Undang-undang KUHP. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal reformasi perpajakan yang adil, yang berkeadilan. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan nanti kawan-kawan akan diterima oleh eksekutif. Entah besok nanti tinggal nanti bisa dialog apa yang menjadi tuntutan kegelisahan dari teman-teman semua, kawan-kawan semua terkait dengan soal perpajakan, soal lain-lain BUMN itu nanti disampaikan. Tapi yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, insya Allah sama DPR akan dirangkum, akan ditindaklanjuti dalam waktu yang secepat-cepatnya dan akan diumumkan kepada publik. Apa? Kasus yang sekarang, gini aja, nanti datanya kirim, nama-namanya kirim semua secepatnya, yang 7 orang itu. Habis ini aja gini, sekarang datanya kamu siapkan nama-namanya di Pengadilan Semarang biar nanti bisa diselesaikan. Jadi biar cepat. Ya, makanya datanya namanya siapa nanti kirim. Ya, oke, nanti habis inilah. Ya, habis ini nanti kirim. Cukup ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Dasko, Pak Cuncun, juga dari kawan-kawan BEM, dan juga dari kawan-kawan OKP, media, dan seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai niat baik kita, upaya kita, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.